Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tidak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema kerugian di bulan Ramadan. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh umat muslim di bulan Ramadan, dan mungkin saja kerugian itu juga kita alami. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang mengaku beriman sudah sangat jelas tertuang di surat Al-Baqarah ayat 183. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang mengaku beriman, sehat dan tidak sedang berhalangan, namun tidak menjalankan ibadah puasa. Padahal jika kita menilik pada rukun Islam, maka seseorang belum bisa dikatakan beragama Islam jika belum bersyahadat, menegakkan sholat, dan mengerjakan puasa. Sementara zakat dan ibadah haji hanya diwajibkan kepada yang mampu saja. Selain itu, ada juga di antara kita dan mungkin termasuk kita yang berpuasa, namun tidak melakukan amal ibadah lainnya dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja, padahal bulan Ramadan itu menyimpan potensi pahala yang tidak terbatas. Ibadah sunnah pahalanya dihitung seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sampai tak terhingga. Kerugian selanjutnya yaitu puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Di satu sisi, bulan Ramadan menawarkan pahala yang tak terhingga. Di sisi lain, banyak di antara kita yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Beberapa perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa antara lain: pertama, berdosa atau berbohong, ghibah, fitnah, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Orang-orang tersebut puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala atas puasanya. Kerugian selanjutnya ialah tidak mengikuti sholat tarawih hingga selesai. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat tarawih sebelum sholat witir. Nabi SAW menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih sampai selesai. Nabi bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Untuk itu, marilah kita usahakan senantiasa mengikuti sholat tarawih berjamaah hingga selesai sholat witir. Kerugian selanjutnya, tidak menjaga sholat. Sholat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim, karena sholat adalah tiang agama. Selain itu, sholat adalah amalan yang pertama dikali hisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi.
Selain itu, kepada para lelaki, hendaknya senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Karena bagi orang yang malas melaksanakan sholat di masjid, oleh Nabi dikategorikan kepada golongan orang yang munafik. Sesungguhnya, tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan subuh di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meskipun di hadis tersebut disebutkan hanya sholat isya dan subuh, namun kita tidak boleh meremehkan sholat lainnya. Sebab jika kita amati saat ini, justru sholat asar lah yang seringkali sedikit jamaahnya. Kemudian orang munafik oleh Allah diancam dengan neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Kerugian di bulan Ramadan selanjutnya yaitu tidak membiasakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala." Saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu besar pahala membaca Al-Quran. Belum lagi jika dikerjakan di bulan Ramadan, di mana setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan sampai tak terhingga. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Paling tidak di bulan Ramadan ini bisa khatam 1 kali. Rata-rata dalam 1 juz itu terdiri dari 10 muka atau 20 halaman. Jika setiap ba'dah sholat fardu kita membaca 2 muka, maka insya Allah dalam 1 bulan kita bisa khatam 1 kali. Apalagi ketika puasa, biasanya banyak waktu luang yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Misalnya setelah berbuka, setelah tarawih, dan menjelang imsyak. Kerugian selanjutnya lebih buruk dari tahun lalu. Jika puasa Ramadan ini lebih buruk dari tahun lalu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang mengalami kerugian. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu, marilah kita nilai diri kita masing-masing. Apakah kualitas ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, atau justru malah menurun, atau semakin memburuk? Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, bulan Ramadan sebentar lagi akan memasuki hari-hari terakhir. Untuk itu, marilah kita gunakan waktu di penghujung Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu tahun depan kita akan menjumpai lagi bulan yang mulia ini. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.